Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi, selamat pagi dalam Contextual Bible Reading. Pada pagi hari ini kita pembacaan Alkitab kita sampai ke Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 25. Bisa persilahkan. Karena itu, kalau kamu dibandingkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan sama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Terima kasih atas pembacaan ayat-ayatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Paulus kepada jemaat Kolose ini sungguh luar biasa, di mana dari pasal 3 ini kita melihat ayat kuncinya, kita mendapatkan di ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita melihat di sini bahwa orang-orang yang sudah percaya Yesus itu harus terus bertumbuh sampai seperti Kristus gambar kaliknya. Jadi orang yang percaya Yesus harus imannya itu terus bertumbuh. Dan prosesnya bagaimana atau aspek-aspek apa saja yang kita harus meneladani Kristus, yang harus serupa Kristus. Kalau kita melihat dari pembacaan kita tadi, ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin, 4 aspek dalam kehidupan kita yang harus terus bertumbuh meneladani Kristus. Yang pertama, ayat 1 sampai 4 itu mengenai pola pikir kita. Bagaimana selama ini pola pikir kita, dan menurut nasihat Paulus kepada jemaat Kolose ayat 1 sampai 4 ini ya
Carilah perkara yang di atas. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini kontras dari ayat 16 sampai ayat yang ke-23 pasal 2 kemarin, yaitu orang-orang yang sudah di dalam Kristus, yang percaya Yesus, ya, pola pikirnya harus diubah, harus mau diubahkan, harus bertumbuh serupa Kristus sebagai model yang sempurna, teladan yang sempurna, yaitu pola pikir memikirkan yang sesuatu yang rohani, yang surgawi, di mana Yesus tinggal. Yang kedua, apa yang harus diubahkan dan apa yang harus bertumbuh dalam kehidupan orang-orang percaya ini, bertumbuh ke arah Kristus dalam karakter. Ya, aspek yang kedua, karakternya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Nah, dalam karakter ini tentunya banyak sub aspek yang harus kita evaluasi, harus kita koreksi, mengizinkan Roh Kristus mengubahkan kita dan membiarkan Roh Tuhan mengubahkan. Dan ada bagian-bagian tanggung jawab orang percaya dalam hal mengikut Kristus ini, bertumbuh dalam hal karakter ini. Yang poin yang pertama di karakter ini, harus ada yang dimatikan. Apa yang dimatikan? Kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya. Yang duniawi apakah itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, dan seterusnya. Ya, nasihat Paulus, nasihat Tuhan melalui Paulus, supaya karakter ini bisa bertumbuh, karakter Kristus ya dimatikan. Kemudian dibuang, tanggalkan, ayat 8 dan 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal mengikut Yesus, karakternya apa yang harus dibuang dan ditanggalkan, yaitu manusia lama dengan segala aspek-aspek sesuatu yang harus dibuang dan ditanggalkan, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut, segala sesuatu yang bersifat dosa ini harus dibuang dan ditanggalkan. Kalau kita perhatikan kata perintah, matikanlah, buanglah, tanggalkan, ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu memampukan kita untuk membuang karakter yang tidak seperti Kristus itu. Tuhan berikan kuasa untuk membuang, mematikan, dan menanggalkannya. Ayat selanjutnya, bagaimana setelah yang lama, yang berdosa, karakter yang tidak baik, karakter yang di luar Kristus itu dibuang, dimatikan, ditanggalkan, ya tentunya bukan terus hidup yang tanpa ada aturan baru, tetapi nasihat Tuhan di ayat yang 10 sampai 11 mengenakan manusia baru. Nah, apa yang kita kenakan? Ya, manusia mengenakan manusia baru yang terus diperbarui oleh Kristus untuk mengenai pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, yaitu Yesus Kristus. Ya. Poin yang pertama tadi, bertumbuh dalam hal pola pikir. Yang kedua, bertumbuh dalam karakter. Yang ketiga, nasihat Paulus kepada jemaat Kolose, yaitu perkataan dan perbuatannya juga harus bertumbuh. Ya, proses terus-menerus sampai serupa Yesus, ya. Proses bertumbuh sampai serupa Yesus. Nah, ayat yang ke-12 ya, dikatakan di situ, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Jadi yang lama ditanggalkan, dimatikan, dibuang, dan kita mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui, yaitu ya kasih Kristus. Ya. Kemudian Roh Kudus akan terus memperbaharui sesuatu yang lama tadi yang telah ditanggalkan tadi dengan manusia baru yang terus diubahkan serupa Yesus. Kasihnya, kesabarannya, kerendahan hatinya, kemurahannya terus diproses
dalam hidup kita. Dan selama kita mengasihi Kristus dan mentaati Kristus, ini terus diubahkan sampai serupa dengan Kristus. Kemudian ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya. Firman Tuhan, bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Ini sungguh luar biasa, bertumbuh dalam pola pikir, bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam perkataan dan perbuatan. Ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur, jelas sekali bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa berubah dengan kemampuannya sendiri. Baik pola pikirnya, karakternya, perkataan, perbuatannya, kuasa Yesus yang mampu mengubahkan orang dan bertumbuh sampai serupa Kristus. Aspek yang terakhir dalam pasal 3 Kolose ini, orang-orang yang sudah percaya Yesus di Kolose ini, jemaat Kolose ini dinasihati supaya bertumbuh dalam hal relasi. Ayat 18 sampai 25. Ada subpoin dalam hal relasi ini, ada relasi suami istri, orang tua anak, tuan dan hamba. Ada hal yang menarik, ya. Semuanya saling mengasihi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar. Semuanya sama di dalam Kristus dan semuanya mengenakan kasih. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Semuanya sama-sama mengasihi Kristus. Kemudian orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Orang yang sudah percaya Yesus ini, relasi suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua, bapak ibu dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, ini saling mengasihi, ya, tidak menimbulkan tawar hati orang tuanya. Sedangkan anak-anak mentaati orang tuanya sebagai representasi mereka mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Pun demikian orang tua juga mengasihi anak-anaknya, karena ini mereka adalah sama-sama umat yang percaya kepada Kristus. Kemudian dalam relasi tuan dan hamba, dalam pekerjaan, dalam hierarki pekerjaan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, hamba-hamba ini mentaati tuannya, ya, dengan tulus, ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kemudian ayat yang ke-23 ini menjadi sesuatu yang mengikat semuanya, yaitu apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi orang tua mengasihi anak seperti mereka mengasihi Tuhan. Anak mentaati orang tua seperti mereka mentaati Tuhan. Seorang istri tunduk kepada suaminya, tunduk kepada Tuhan Yesus. Nah, seorang suami, ya, mengasihi istrinya seperti mereka mengasihi Tuhan. Dan jelas sekali kalau relasi ini semuanya berdasarkan Kristus dan karena motivasinya mengasihi Kristus, tentunya orang-orang ini sungguh mengalami sukacita yang luar biasa. Orang-orang yang sudah percaya Yesus, ya, bertumbuh dikehendaki Tuhan untuk senantiasa setiap hari terus-menerus, ya, dikatakan di ayat 10 tadi, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh gambar kalinya, yang benar menurut gambar kalinya. Ini jelas pola pikirnya, karakternya, perkataannya, perbuatannya, dan relasinya. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita pada pagi hari ini? Ya, orang yang percaya Yesus mengenakan manusia yang baru, yang terus diperbaharui, ya, sampai serupa Kristus, baik dalam hal pola pikir, dalam karakter, dalam perkataan, perbuatan, dan relasinya, sampai serupa Yesus. Perenungan bagi saya dan saudara, apakah saya sudah siap diubahkan oleh firman Tuhan? Apakah saya siap diubahkan karakter saya, pola pikir saya, relasi saya, perkataan dan perbuatan saya, sampai serupa Kristus? Amin. Tuhan Yesus
memberkati. Ya, terima kasih Andre sudah menyampaikan firman Tuhan kita untuk selalu mengenakan manusia yang baru di dalam Kristus, dan sesuai dengan ayat 17, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Biarlah pagi hari ini kita terus diingatkan untuk bersyukur untuk apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku Pada pagi hari ini kita mau terus berkomitmen mengenakan manusia baru dalam setiap perbuatan, perkataan kita boleh senantiasa melakukannya dengan untuk Tuhan. Kita terus juga berdoa supaya relasi di antara suami dan istri, relasi di antara orang tua anak, di antara kita sebagai karyawan dengan pimpinan dan sebaliknya pimpinan dengan karyawan, supaya Tuhan dasari dengan kasih Kristus. Biarlah Tuhan pulihkan relasi-relasi yang sempat terputus, relasi-relasi dalam keluarga yang terganggu, supaya Tuhan pulihkan pagi hari ini. Mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan. Bapa surgawi, aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan Kau sudah memulai pekerjaan yang baik di dalamku. Engkau yang sudah merubah hidupku menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Tuhan, biarlah aku mau terus mengenakan manusia baru melalui perkataan, perbuatan. Aku lakukan untuk Engkau Tuhan dan untuk sesama dengan ucapan syukur. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau terus memulihkan, Engkau terus mengikat keluarga kami, relasi dengan suami, relasi dengan istri, relasi dengan orang tua, relasi dengan anak, relasi dengan majikan dan sebaliknya dengan karyawan. Tuhan, tolong supaya kami boleh diikat di dalam tali kasih-Mu. Bagi keluarga-keluarga yang kehilangan relasi yang baik, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pulihkan supaya relasi di dalam keluarga dipulihkan, diikat kembali di dalam kasih Tuhan. Kasih yang ajaib dari Yesus Kristus akan membuat Tuhan relasi yang ada dalam keluarga semakin indah, semakin dipulihkan. Kami berdoa supaya Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.